Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan. Nah teman-teman, kalian sadar gak sih kalau kita sudah berada di penghujung dari bulan Maret dan kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk dapat mengikuti persekutuan online remaja kali ini. Nah teman-teman, karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita juga harus selalu bersyukur dan memuji nama Tuhan. Nah, tidak hanya itu, jika mungkin teman-teman memiliki masalah ya, kalian juga jangan lupa untuk menceritakan semua masalah kalian itu ke Tuhan, karena pastinya Tuhan akan selalu menjawab doa-doa dari teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai persekutuan kita pada hari ini. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Nah, semoga lagu yang tadi kita nyanyikan dapat mengingatkan kita untuk selalu bersuka cita, karena Tuhan masih menjaga dan menyertai kita di tengah kondisi pandemi saat ini. Nah teman-teman, sekarang marilah kita siapkan hati kita mohon penyertaan Tuhan agar persekutuan online remaja ini dapat berjalan baik dari awal hingga akhir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi hari tadi hingga saat ini.
Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah memampukan kami di persekutuan online remaja ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu berterima kasih atas berkat dan pernyataan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami ingin memulai persekutuan kami pada hari ini. Berkatilah persekutuan kami pada hari ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Nah, jadi tema Tuhan pada hari ini adalah Kuberikan bagimu, dan akan dibawakan oleh Ibu Sartini. Nah, jadi firman Tuhan kali ini itu menjelaskan tentang rasa syukur kita terhadap karya pengorbanan Tuhan bagi umat manusia. Nah, kira-kira apa saja rasa syukur yang dapat kita berikan kepada Tuhan atas pengorbanannya bagi kita ya teman-teman. Nah, makanya nanti kita dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu Sartini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
Shalom, puji Tuhan kita bisa kembali melaksanakan ibadah streaming. Terima kasih untuk Liturgos yang sudah menghantarkan kita untuk memasuki tema kita pada ibadah kali ini. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang baik, yang kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami boleh bersekutu di tengah berbagai tantangan karena pandemi. Kami mengucap syukur untuk teknologi yang boleh kami gunakan. Kami mohonkan berkat Tuhan agar semua menjadi lancar pada ibadah kami hari ini. Secara khusus untuk perenungan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyiapkan hati kami agar hati kami menjadi lahan yang baik untuk benih firman Tuhan dan boleh kami terapkan dalam hidup kami. Secara khusus hamba yang menyampaikan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu ya Tuhan, perlengkapilah hamba-Mu agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan kembali kepada tema yang tadi sudah disampaikan oleh Liturgos, kuberikan bagimu. Kuberikan bagimu. Berdasarkan 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca bersama. Saya sudah menyiapkan di layar. Remaja boleh membaca melalui Alkitab masing-masing di rumah atau bisa membaca bersama-sama di layar kaca kita. Saya akan membacakan untuk remaja. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu harus kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Saya sering mengingatkan ketika kita masih ibadah di gereja, tidak mendengar kemudian melupakan, tapi mendengar, memelihara di dalam hati dan menerapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau kita menyimpan firman di dalam hati, berarti kita menyadari bahwa firman itu penting, sehingga kita simpan di dalam hati. Maka harapannya besar supaya firman itu bisa dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan kembali kepada tema kita tadi. Kuberi bagimu. Remaja diajak menunjukkan rasa syukur atas karya pengorbanan Yesus bagi dirinya dan umat manusia.
Jadi remaja setelah kita ada dalam masa-masa Prapaskah, kita menghayati dengan aksi puasa, aksi pantang, kita diajak untuk bersyukur atas karya pengorbanan Yesus. Kemudian kita diharapkan mampu untuk menghidupinya dalam kehidupan kita bersama. Kita akan masuk kepada penjelasan teks. Latar belakang ayat-ayat ini adalah perbudakan pada abad pertama di dunia Romawi. Perbudakan diawali dengan kekalahan bangsa-bangsa, sehingga mereka yang kalah diperlakukan sebagai budak. Namun tidak berarti budak hanya pekerja kasar. Banyak budak menjadi tenaga profesional yang mengerjakan banyak pekerjaan penting. Lalu orang-orang Romawi hanya hidup bersenang-senang saja, karena semua sudah dikerjakan. Persoalannya adalah budak-budak itu dianggap sebagai harta milik tuannya. Kalau harta milik tuannya, maka ya suka-suka tuannya memperlakukannya. Tidak mempunyai hak secara hukum. Tuan dapat berbuat sewenang-wenang kepada budak, walaupun ada juga tuan yang memperlakukan budak dengan baik, seperti anggota keluarga. Biasanya kata budak secara umum dalam bahasa Yunani adalah doulos. Hamba itu doulos. Namun kata yang dipakai untuk hamba pada ayat 18 adalah oiketai, yang berarti budak dalam rumah tangga. Remaja yang dikasihi Tuhan, sebagian besar dari jemaat perdana, termasuk penerima surat 1 Petrus, terdiri dari para budak. Surat 1 Petrus tidak bermaksud melawan sistem perbudakan. Mengkritik pun tidak. Malah surat ini meminta supaya para budak tunduk pada tuannya, baik tuan yang baik dan peramah maupun tuan yang bengis. Tadi kita baca dari teks Alkitab begitu ya. Hamba-hamba harus melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, sehingga tidak dihukum karena kesalahan yang mereka lakukan. Namun demikian, penulis surat 1 Petrus sadar bahwa ada tuan-tuan yang bengis yang memperlakukan budaknya dengan sewenang-wenang walaupun budak itu tidak bersalah. Surat 1 Petrus memberi nasihat. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 20. Para budak yang tidak berdaya diminta selalu berbuat baik, walaupun tidak selalu mendapat pujian, malah harus menderita. Para budak tidak memiliki kekuatan untuk membela diri dan memperjuangkan keadilan. Pengalaman jemaat sebagai budak ini dipakai sebagai ilustrasi. Nah, ini remaja yang harus kita perhatikan bersama. Jadi pengalaman jemaat sebagai budak dipakai sebagai ilustrasi pengajaran tentang Yesus yang berbuat baik namun harus mengalami penderitaan. Yesus tidak berbuat dosa dan tidak menipu. Tadi dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus tidak berdosa dan tidak menipu, namun ia dicaci maki dan menderita. Yesus tidak melawan, tetapi menyerahkan semuanya kepada keadilan Allah. Yesus mengalami semuanya itu karena ia memikul dosa manusia di kayu salib, supaya manusia diselamatkan, supaya saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Jemaat yang bertobat berarti tidak lagi melakukan dosa. Kita yang menyadari kesalahan kita, kemudian kita bertobat, maka kita seharusnya tidak lagi melakukan dosa, melainkan melakukan kebenaran. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya masa-masa kita
mengenang, kita memperingati, kita menghayati pengorbanan Yesus. Kita menyadari dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita bertobat dan melakukan yang benar. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kembali mengingat makna sengsara dan kematian Yesus. Kematian Yesus adalah konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Yesus sudah mengetahui resiko penderitaan dan kesengsaraan yang ditanggungnya. Keberanian Yesus juga memberikan keberanian para murid untuk mewartakan dan memberitakan kesaksian, mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Ini yang juga dipahami dan dihidupi oleh para rasul. Remaja yang dikasihi Tuhan, saya mengingat bagaimana ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid kocar-kacir, merasa takut. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan. Tetapi bagaimana ketika setelah peristiwa kebangkitan, murid-murid diberikan keberanian, meskipun mereka tahu bahwa ada konsekuensinya, memberitakan Injil. Yang kedua, wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Kematian Yesus memperlihatkan cinta kasih Allah. Yesus setia kepada Bapanya. Kiranya kita juga menghayati dengan ketaatan. Yang ketiga, kematian Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Tidak ada wujud solidaritas yang lebih tinggi daripada kematian Yesus. Yesus rela disalib di antara dua penjahat. Ia telah menjadi manusia sama dengan kaum tersisih dan terbuang. Yesus disalib di antara dua penjahat. Tapi Yesus disalib bukan karena salah dan dosanya, tetapi karena salah dan dosa kita yang ditanggungnya. Yang keempat, kematian Yesus menyelamatkan manusia. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 saya akan membacakan untuk saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Remaja yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Saya mengajak remaja untuk mengakhiri renungan ini dengan menghayati pujian dari NKB 84 ayat 1 dan 3. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Kita akan dengarkan dan kita akan hayati pujian kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Darahku
Remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menanggung salib kita. Apa balas kita? Saya mengajak remaja untuk menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib dengan mengingat perjamuan yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dalam perjamuan kudus dengan roti dan anggur, mengingatkan tubuh dan darah Tuhan yang sudah dikorbankan sebagai tebusan bagi dosa umat manusia, bagi dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga ya Tuhan. Atas kasih Tuhan yang besar. Tidak ada kasih seperti yang Tuhan lakukan bagi kami. Tuhan menerima salib ganti kami. Tidak ada kasih yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Seharusnya kamilah yang disesah ya Tuhan. Seharusnya kamilah yang disalib karena kedurhakaan kami. Tetapi Tuhan, Engkau tahu bahwa kami tidak mampu. Kami tidak berdaya, tapi kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang besar, yang telah menebus dosa kami. Dari pujian tadi kami diingatkan, apakah balasmu? Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita membalas pengorbanan Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus untuk kita melakukan yang benar, yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, karena dengan kekuatan kami
itu tidak mungkin. Kami lebih condong melakukan yang dosa daripada yang benar. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan yang benar daripada yang dosa. Kami terus mengharap kekuatan dan pertolongan Tuhan menolong kami untuk melakukan yang benar. Kami mengucap syukur untuk bagian firman yang sudah kami renungkan dan hayati bersama. Kiranya meneguhkan, menguatkan, dan menyegarkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus dosa kami di atas kayu salib, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kembali saya kembalikan kepada liturgos. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Sartini. Nah, jadi yang aku tangkap dari firman Tuhan tadi itu adalah bahwa Tuhan itu sangat baik, tetapi dalam segala kebaikan itu, ia malah mendapatkan penderitaan. Nah, namun dia itu tidak melawan, tetapi malah menyerahkan semuanya itu kepada Allah demi keselamatan umat manusia. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia juga harus saling tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena ia telah menebus dosa umat manusia. Nah, tidak hanya itu juga, Tuhan juga mengajak kita untuk mengingat perjamuan yang ia kehendaki, untuk mengingatkan kita akan pengorbanan dia terhadap umat manusia. Nah, oke teman-teman, untuk merespon firman Tuhan tadi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke teman-teman, jadi sebentar lagi kita akan masuk ke doa syafaat. Nah,
seperti biasa, nanti aku akan memberikan pokok-pokok doa syafaat. Dan nantinya teman-teman bisa mendoakannya secara pribadi. Dan nantinya doa syafaat akan aku tutup. Dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya dapat berjalan dengan baik. Untuk pokok doa yang kedua, memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan negara kita dan dunia dari pandemi COVID-19. Yang ketiga, berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang sedang berjuang untuk merawat pasien COVID-19. Yang keempat, berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya termasuk COVID-19. Yang kelima, berdoa untuk pasien COVID-19 atau saudara kita yang sedang sakit agar dapat disembuhkan. Yang keenam, berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar dapat berjalan dengan lancar di tengah kondisi pandemi. Yang ketujuh, berdoa untuk gereja kita, GKI Bintoro Utama, dan juga gereja-gereja lainnya agar tetap dapat beroperasi dengan baik di tengah kondisi pandemi. Yang kedelapan, berdoa untuk kelas 9 dan kelas 12 yang sedang melaksanakan ujian agar hasil dari ujian mereka dapat memuaskan. Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu, kiranya Engkau senantiasa mendengar setiap doa dan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak
teman-teman, persekutuan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih karena telah mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Semoga firman yang tadi diberikan tidak hanya didengar, tetapi juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.